kami dari Universitas Jember. Di sini kami izin untuk sedikit bertanya-tanya dengan Ibu terkait dari bank sampah ini gitu. Sebelumnya dengan Ibu siapa gitu, bisa diperkenalkan? Ya, nama saya Mira Kristina Eviati. Saya adalah pengelola dari Bank Sampah Sahabat Ibu Kabupaten Jember. Nah, ini untuk yang pertanyaan pertama, menurut Ibu bank sampah itu apa sih Bu? Baik, akan saya jelaskan bahwasanya bank sampah itu adalah tidak kurang lebih sama dengan bank konvensional. Cuman kalau bank konvensional itu adalah tempat penyimpanan uang. Jadi kalau di sini adalah tempat penyimpanan sampah atau setoran sampah yang nantinya akan dikurskan ke nilai mata uang seperti itu ya. Dijual, ada proses jual beli sampah begitu. Nah, terkait sampah apa saja, sebenarnya sampah semua jenis sampah rumah tangga yang terutama yang anorganik itu kita beli seperti itu dari nasabah itu. Terus sebagian kita daur ulang ya kan, hanya sebatas untuk mengedukasi nasabah bahwa kesannya sampah mereka itu mempunyai nilai karya yang punya nilai jual gitu kan. Sebenarnya fungsinya adalah untuk memfasilitasi masyarakat agar sampahnya itu tidak sampai ke TPA tuh, sehingga sampah yang di TPA volumenya akan terkurangi yang pertama. Nah, salah satu contohnya sampah anorganik bisa disetorkan ke bank sampah, terus sampah organik bisa dikelola untuk menjadi produk organik seperti kayak pupuk kompos, terus ekoenzim dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah menerapkan itu, insya Allah semua sampah itu akan mempunyai nilai manfaat masing-masing gitu kan. Awalnya dulu itu kita berdiri pada tahun 2016 sebenarnya. 2016 pada waktu itu saya masih menjadi Bu RT ya, jadi Bu RT. Terus saya punya inisiatif bank sampah itu sebenarnya dari ibu saya yang di Pasuruan. Kebetulan Pasuruan itu lebih dulu tentang bank sampah. Itu saya dengarnya itu 2 tahun sebelum 2016 itu ditawari sama beliau untuk mendirikan bank sampah di Jember. Cuma saya nggak nyambung aja gitu, karena di sini tuh masih awam banget tentang bank sampah gitu kan. Terus nggak tapi pada saat itu saya sudah usaha dagang gitu ya, dagang apa aja sih dan sebagainya gitu. Terus tahun berikutnya ditawari lagi, tapi saya tetap nggak gitu kan. Pada kliknya itu di tahun 2016 itu ketika saya diem-diem itu ini kok semua usaha itu kok selalu membutuhkan modal uang ya, saya gitu. Kok apa sih kira-kira usaha apa yang tidak membutuhkan uang tapi kita malah bisa menghasilkan uang gitu loh. Itu kira-kira apa ya yang bisa buat tambah-tambahan kita walaupun memang nggak banyak gitu kan. Nah, terus saya teringat ibu saya itu, oh sampah ya, kalau sampah kan orang buang sampah kan nggak enak sih gitu loh, tapi malah justru dapat uang ya kan. Kalau kita mau kulaan selimut, kulaan Tupperware itu kan harus mengeluarkan uang kita kan untuk mendapatkan, tapi kalau sampah kita kan nggak perlu gitu kan, kita bisa malah menghasilkan. Nah, dari situ saya mencoba untuk mensosialisasikan ke pengurus PKKRT gitu kan. Oh, alhamdulillah beliau itu menyambut dengan baik gitu. Setelah itu baru saya survei kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk membangun bank sampah itu, baik itu mitra pengepulnya, terus peralatan, sarana dan prasarana kita lengkapi gitu kan. Sementara kalau undangan nggak ada, kita pinjam di tempat tetangga. Terus berikutnya baru
kita sudah jalan dulu di kepengurusan itu. Nah itu barulah kami kalau sudah jalan dan stabil ya istilahnya, saya bagian sosialisasi atau edukasi ke PKK. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengenalkan melalui kegiatan-kegiatan ketika ada lomba gerak jalan, apa Agustusan gitu. Yang kedua, yang ketiga kita juga buka bahasa di CFD waktu itu, untuk mengenalkan tentang bank sampah. Memang pada tahun itu bank sampah memang nggak ada gitu loh, nggak ada. Jadi mereka itu awam, apa itu bank sampah gitu kan, selalu tanyanya mampir apa nih Bu gitu. Jadi alhamdulillah dari situ kita mengedukasi, ketok tular ya namanya. Terus akhirnya mereka tahu, terus meminta kami untuk mengedukasi di wilayah daerah masing-masing. Dari situlah akan tumbuh bank sampah baru seperti itu. Beberapa cabang. Iya, di beberapa daerah. Itu historinya. Nah, untuk kepengurusannya saat ini, karena semenjak COVID itu, otomatis kan pengurusannya itu mereka concern ke keluarga. Nah, mereka resign gitu kan, berhenti, ya oke lah nggak apa-apa. Jadi saya hanya berempat, yaitu ada depan rumah ini tetangga saya, terus anak saya dan suami saya gitu. Karena memang pengurusan untuk yang terlibat di bank sampah itu nggak semudah orang kira gitu ya, karena hampir tidak ada keuntungan sama sekali kalau kita mindsetnya hanya keuntungan gitu. Tapi kalau kita mindsetnya ya sosial, nah itu insya Allah kita sevisi maupun semisi gitu. Proses pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampahnya itu bagaimana ya? Pengumpulan, jadi kita kan ada WA group gitu Mas, ada WA group khusus bank sampah sahabat ibu, di mana kita mengedukasi bagi nasabah untuk memilahnya itu sesuai kategori yang sudah kita share gitu ya, dalam kondisi bersih, bebas dari sisa makanan, sisa minuman maupun sisa kotoran hewan gitu kan. Kita bagi menjadi dua, ada kelompok A di minggu pertama, kelompok B itu di minggu ketiga. Jadi mereka sudah akan tahu, oh saya masuk ke kelompok berapa, maka mereka akan setor sampah mereka yang dalam kondisi sudah terpilah dan bersih itu ke bank sampah dengan membawa sampahnya itu gitu kan. Nah terus nanti kami akan di bank sampah itu akan ditimbang. Nah, setelah ditimbang akan menaruh sampah mereka diklasifikasikan sesuai kategori masing-masing gitu. Nah baru mereka itu absen terus menandatangani buku tabungannya, terus mereka mau foto sampah yang disetorkan dan di-share di grup gitu kan, terus baru mereka pulang. Nah setelah semuanya di-collecting di bank sampah sahabat ibu, nah besoknya baru dari mitra kami, mitra penjemputan itu menjemput sampah kami gitu kan, menjemput sampah kami. Nah itu untuk dibawa gitu kan. Nah nanti setelah mereka bawa baru dicairkan uangnya. Nah untuk pencairannya sendiri itu kita ke nasabah itu pas ketika waktu bulan puasa atau fleksibel seandainya mereka butuh sewaktu-waktu. Mereka bisa mencairkan dalam bentuk uang tunai, bisa berupa dalam bentuk sembako, ataupun mereka sodakokan tabungan sampahnya itu juga bisa. Yang keempat, atau mereka bisa menabungkan tabungan emas. Jadi sampahnya mereka itu nantinya setiap bulannya kalau mengikuti tabungan emas, ketika sesuai dengan nilai minimal nilai emas pada waktu itu, maka kita akan menabungkan dan diteruskan dengan nilai emas. Jadi bisa jadi semacam investasi. Memang investasi jangka panjang yang untuk tabung emas itu kan. Saya izin bertanya lagi ya Bu. Selama bank sampah ini berjalan, apakah apa saja kendala atau tantangan yang paling sering dihadapi selama ini? Kendala kami sebenarnya ya keterlibatan kepengurusan sih untuk pada waktu penimbangan itu gitu kan, karena nasabah kami alhamdulillah jumlahnya juga lumayan banyak. Pada waktu itu kita buka konternya itu 1 bulan sekali dengan nasabah kurang lebih dari 60-an yang aktif ya. Kalau sesuai dengan itu 100 lebih memang gitu kan. Kalau yang rutin itu 60 nasabah yang aktif. Nah
Nah itu saya tidak mampu kalau 1 bulan sekali gitu kan untuk menimbangnya, karena saya sendirian gitu. Nah itu yang awalnya. Terus dengan kesulitan tenaga itu akhirnya solusinya saya bagi 2 gitu kan. Jadi 1 bulan 2 kali 2 kelompok. Secara otomatis kan saya agak lebih ringan, yang awalnya harus menangani 60 nasabah jadi cuma separuhnya gitu. Yang kedua masalah tempat kami memang terbatas ya kan, yaitu di lahan parkir motor gitu kan, sehingga tidak bisa sewaktu-waktu kita menerima sampah dari nasabah gitu. Jika ada nasabah yang ingin stor sewaktu-waktu yang tidak tahu yang baru gitu kan, ya otomatis mereka pasti akan kembali atau WA saya dulu atau gitu ya. Ada jadwal hari tertentu itu kayak misal pengolahan mungkin hari Sabtu, Minggu, apa ada jadwal khususnya? Ya iya, itu kan kalau untuk penimbangan kan harus minggu pertama sama minggu ketiga. Kalau untuk kesehariannya itu ada aja, kadang kita dimintain tolong untuk merekap terus pembukuan kan kita juga harus rekap ya kan. Kadang minta bantuan untuk melihat mengirim data apa gitu kan, proposal apa. Nah seperti itu kadang kita juga butuh fokus ya kan, kayak seperti jenengan kayaknya kemarin janjian kan. Nah itu saya nggak bisa karena saya harus fokus bikin proposal materi yang akan saya bawakan nanti hari Sabtu gitu kan. Nah sementara untuk ke depan ini saya harus planning untuk membuat kerajinan yang nantinya akan kita display di hari Sabtu itu gitu loh. Jadi keseharian seperti itu karena saya sendiri gitu loh. Untuk bikin produk ini saya sendirian. Karena hanya sebatas contoh gitu loh, kan nggak ada yang kembar tuh gitu kan, ini dari warna ini semuanya itu begitu ya kan. Kecuali kalau ada pemesanan. Nah kalau ada pemesanan baru kita libatkan ke orang banyak gitu. Semua hasil karya kami sebenarnya kita jual gitu, itu kita sediakan. Jadi dari tutup botol itu saya cuci, saya kemas demikian rupa, kan akhirnya punya nilai jual. Yang seharusnya biasanya saya ambil dari mereka 2.000 per kilo. Kilo kan 1 kilo kan banyak. Ini saya jual kalau yang ini paling enggak 7.000-an. Ya kan nggak sampai sekilo ini, seperempat aja nggak sampai gitu kan. Tapi kan ongkos nyuci, ongkos ngeringkan, ongkos packing ya kan. Itu, terus packingnya begini. Nah kalau yang 100 itu 15.000, kan lumayan gitu. Jadi mereka tinggal pakai. Terus, dan sudah saya bedakan warna-warnanya ya kan.